Bismillahirrahmanirrahim. Engkau membuka pintu hatiku dan mengisinya dengan rasa sakit cinta. Aku berlari gemetaran, aku mencari penghiburan kepada orang lain, tetapi mereka tidak menanggapi kesedihanku. Dalam kesendirian dan putus asa, aku berdoa kepadamu, jangan abaikan aku sekarang. Dan hatiku berkata, aku berharap ciuman darimu. Ia menjawab, ya, tapi harganya adalah nyawamu. Hatiku melonjak kegirangan, dan dia berkata, siapa yang peduli dengan harganya? Ketika Anda melihat kekasih, jangan melewati mereka. Duduk bersama mereka. Api cinta menghangatkan dunia, tetapi bahkan api mati dengan tetaburan abu. Kemarin kekasihku begitu indah seperti rembulan, tapi lebih terang daripada matahari. Nikmatnya berada di luar jangkauanku, selebihnya adalah kesunyian. Mendengarkan suara seruling, bagaimana mentransmisikan rasa sakit karena nostalgia. Bayanganmu masih ada di mataku, dan namamu tidak meninggalkan bibirku, dan ingatan tetap saja ada di lubuk jiwa. Untuk siapa aku harus menulis ketika kamu mengembara di semua tempat ini? Penanya patah dan kertasnya robek. Perpisahan hanya terjadi pada orang yang mencintai dengan matanya, tetapi untuk orang yang mencintai dengan jiwa dan hatinya, tidak akan pernah ada rasa perpisahan. Tahukah kamu apakah itu cinta? Cinta itu tidak lain hanyalah kebaikan dan kemurahan hati. Penolakan akan hilang jika Anda mengacaukan nafsu dengan cinta pada jarak yang tak terbatas di antara mereka. Malam ini aku bahagia, bersatu dengan pendamping. Aku berbalik dan menari dengan kekasih. Bebas dari rasa sakit perpisahan, aku berkata dalam hatiku, jangan khawatir, aku telah kehilangan kunci pagi. Cinta ini raja, tapi pancingnya tersembunyi. Al-Quran berbicara kebenaran, tetapi keajaibannya tersembunyi. Dari cahaya lilin, hangat membangun rumah, sehingga hati dan jiwa hidup bersama. Satu pemburu hitam, yang lain pemabuk. Satu sadar dan jernih, yang lain gila dan kesepian. Aku berkata dengan bahasa, biar aku sendiri, tetapi itu menghantuiku dengan argumentasi. Aku tidak ingin berbicara tentang kekasih lagi. Agitasi aneh di kepalaku, di mana burung-burung yang terbang, setiap bagian berubah sama. Apakah ada orang yang kucintai di mana-mana? 0 detik dari 0 detik. Tidak ada cahaya seperti cahayamu. Tidak ada angin sepoi-sepoi yang mampu membawa parfummu. Ketika sebuah pikiran meninggalkan kastilnya dan berjalan di sepanjang jalan, tidak peduli di mana atau siapa itu, ia duduk di tanah dan mengoceh. Saat aku mendengar kisah cinta pertamaku, aku mulai mencarimu. Aku tidak tahu bahwa itu adalah kebutaan. Kekasih tidak bertemu di suatu tempat. Mereka berada di pelukan satu sama lain sepanjang waktu. Cinta adalah nyala api yang ketika dinyalakan membakar segalanya, kecuali sang kekasih. Dan kamu adalah karena satu duri yang lepas dari cinta. Jadi, apa yang kamu ketahui tentang cinta kecuali namanya? Bukan untuk semua orang untuk dicintai, karena yang dicintai membutuhkan kualitas dan keajaiban dan kebajikan.
yang tidak diberikan kepada setiap manusia. Tetapi setiap orang berhak untuk mengambil bagiannya dari cinta dan menikmatinya. Apakah mencegahmu menjadi Yakub? Apa yang menghalangimu tulus mencintai dan selalu mendambakan agama cinta terpisah dan segala bentuk agama dari segala bentuk agama? Pecinta adalah satu bangsa dan satu agama, dan ini adalah Tuhan. Cinta tidak ditulis di atas kertas, karena kertas bisa menghapusnya. Juga tidak terukir di atas batu, karena batu bisa pecah. Cinta dicap di dalam hati dan tetap abadi. Kita harus diam untuk beberapa waktu sampai kita belajar berbicara. Kondisi perfeksionis yang sadar tidak dikuasai oleh orang yang bodoh dan naif. Dan oleh karena itu, kita harus membatasi ucapan kita dengan tenang. Apa yang menarik satu orang ke orang lain adalah elemen proporsi, bukan ucapan. Saya akan memberitahu kepadamu kata-kata yang tidak membutuhkan bibir atau lidah. Saya akan berbicara kepadamu di antara semua, tetapi tidak ada yang akan mendengarkan saya kecuali engkau. Pidato adalah bayangan kebenaran dan cabang kebenaran. Jadi jika itu menarik bayangan, maka kebenaran lebih mungkin menarik daripadanya dan lebih banyak diciptakan. Pidato adalah dalih, dan yang menarik satu orang ke orang lain adalah unsur proporsionalitas, bukan ucapan. Tetapi bahkan jika seseorang melihat 100.000 mukjizat, bukti dan martabat, dan tidak ada unsur proporsionalitas yang menghubungkannya dengan nabi atau wali, itu tidak akan memberi manfaat apa-apa. Itulah yang membuat seseorang gelisah dan gelisah. Seiring waktu, rasa sakit berubah menjadi kesedihan, kesedihan berubah menjadi keheningan, dan keheningan berubah menjadi unit besar seluas lautan gelap. Bagaimana padang rumput tertawa jika awan tidak menangis? Apakah anak menerima susu tanpa menangis? Biarkan jiwa Anda diam-diam menarik Anda ke apa yang Anda cintai. Karena itu tidak akan pernah menyesatkan Anda. Ada suara yang tidak menggunakan kata-kata. Dengarkanlah. Penjaga rahasia cinta berbicara dengan suara rendah dan berbisik. Hanya Tuhan yang tahu apa yang mereka katakan. Diamlah, karena diam adalah satu ucapan, dan makna yang tertunda adalah tirai untuk lautan. Biarkan makna muncul dari Anda, bukan suara, karena yang membuat bunga tumbuh dan terbuka adalah hujan, bukan guntur. Biarkan air mengendap, dan Anda akan melihat bintang-bintang dan bulan tercermin dalam dirimu. Tidak semua yang ada di hati bisa terungkap. Ada yang lahir dan mati dan tidak diungkapkan. Dan jika aku adalah pendamping kekasih, aku akan seperti seruling mengatakan apa yang harus diungkapkan. Tapi setiap orang yang terpisah dari mereka yang berbicara bahasanya tetap tanpa lidah, bahkan jika ia memiliki 1000 suara. Dan jika mereka membunuh bunga-bunga di lubangmu, tamanmu masih hidup. Biarkan diri Anda hanyut dalam diam dan kuat menuju apa yang benar-benar Anda cintai. Keluar dari jaring obsesi ketakutan, hidup dalam keheningan, terbang ke atas dan ke bawah, dalam lingkaran keberadaan. Apa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata hanya bisa dipahami dengan diam.